Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Jenazah gadis cantik ini keluarkan bau super wangi. Begini kisah semasa hidupnya. Beberapa tanda seorang mati dalam keadaan husnul khotimah, di antaranya meninggal bukan di tempat maksiat dan dengan tenang. Seperti kisah meninggalnya gadis yang bernama Malak. Terlahir di tengah keluarga kaya. Ayahnya muslim, sedang sang ibu beragama Nasrani. Di tengah orang tua yang kaya, ternyata tidak semua bisa Malak dapatkan, termasuk kasih sayang dan pendidikan agama. Kehidupannya pun glamor dan boros. Malak telah terbiasa menyewa villa saat berlibur sejak SMA. Tak jarang, Malak bercampur dengan teman laki-lakinya, bahkan tidur dalam satu kamar bersama dengan yang lain. Meskipun begitu, Malak tidak pernah berbuat tidak senonoh dengan teman laki-lakinya. Suatu hari, ketika liburan, Malak mengunjungi rumah salah satu temannya. Saat Malak berbincang dengan teman-temannya, tiba-tiba seorang wanita mengajak teman lakinya ke kamar. Alangkah terkejutnya Malak saat melihat teman wanitanya berdua dengan cowok di kamar sedang melakukan tindakan memalukan. Malak marah seketika dan menampar wajah teman wanitanya. Lalu ia berlari dan pulang. Untuk pertama kalinya, Malak merasa tersesat tanpa arah. Dari kejadian itu, Malak menjadi sering menyendiri dan merenung. Perubahannya bahkan terlalu ekstrim untuk seorang dengan kehidupan serba cukup. Ia tak lagi menyukai musik, pakaian yang serba terbuka, bahkan rumah mewah tempat ia tinggal. Kumandang azan yang tak pernah ia dengar, setiba hari-hari setelahnya seolah suara mengusik jiwa. Sejak itu, ia memutuskan untuk sholat. Di rumah mewah itu, satu-satunya perlengkapan ibadah yang ada merupakan peninggalan neneknya. Mukenah dan sajadah milik mendiang neneknya ia gunakan untuk sholat. Dalam sholatnya ia menyesali perbuatan yang selama ini dijalani. Air matanya menganak sungai saat sujud. Ia menangis terseduh-seduh. 1 jam berdoa, ia pertama kalinya mengaku merasakan ketenangan batin. Saat pikiran jernih, Malak teringat akan pamannya yang alim. Ia pun memutuskan untuk belajar pada pamannya. Dari pamannya, Malak belajar agama Islam dengan kasih sayang, mulai dari cara wudhu yang benar hingga ilmu agama lainnya. Beberapa hari di rumah paman sekaligus guru agamanya, Malak tiba-tiba menguatkan tekad untuk belajar lebih dalam. "Paman, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghafal Al-Quran?" tanyanya. "Insya Allah 5 tahun, jawab sang paman. Dalam pikirannya, Malak khawatir tidak bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran sebab usianya belum tentu mencapai 5 tahun ke depan. Dengan semangat belajar yang tinggi, sejak hari itu ia mulai menghafal Al-Quran dengan bantuan sang paman. Beberapa waktu berselang, ketika Malak sedang menghafal Al-Quran, ayahnya datang dengan marah-marah meminta Malak pulang. Tapi Malak tidak mau karena ingin melanjutkan hafalan Al-Qurannya. Setelah perdebatan alot, akhirnya Malak diizinkan tinggal di rumah sang kakek. Subhanallah, tak lama kemudian Malak telah menghafal 30 juz Al-Quran. Belum mencapai target 5 tahun, ia sudah menjadi hafidhoh. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, hanya 3 bulan. Cita-cita yang selalu ia dengungkan dalam doa sekarang terkabul. Pasca bisa menghafal 30 juz dalam waktu 3 bulan, Malak mengadakan acara syukuran. Seluruh keluarga dan kerabat diundangnya. Semua telah berkumpul. Acara hampir dimulai, tapi Malak tak kunjung terlihat juga. Seorang wanita yang merupakan kerabat Malak sebelumnya melihat Malak tengah sholat di kamar. Terlalu lama menunggu, keluarga menjemput Malak di kamarnya. Dan alangkah terkejutnya saat mereka melihat Malak, sang hafidhoh, terbaring tanpa gerakan sedikit pun, sembari memegang mushaf Al-Quran. Setelah diperiksa, Malak sudah tidak bernyawa lagi. Innalillahi wa innalillahi raji'un.
Semua orang syok, terutama sang ayah. Tapi itulah yang terjadi. Malak telah pergi selamanya, meninggalkan dunia dan genggam gempitanya. Acara syukuran menjadi tangisan dari para keluarga dan kerabat dekat. Malak meninggal dunia dalam keadaan baik. Ketika itu, jenazah Malak langsung diurus, mulai dari memandikannya. Saat hendak dikafani, sebuah keajaiban terjadi. Kain kafan yang telah disiapkan tiba-tiba menghilang. Karena tak kunjung ditemukan, keluarga akhirnya menggunakan kain hijau yang terikat di sebuah tiang rumah sebagai kain kafan. Anehnya, kafan gadis penghafal Al-Quran ini beraroma harum. Kain itu berbau wangi terus-menerus setelah dipakai untuk mengafani jenazah. Dari kisah ini, tentunya kita semua telah menyadari bahwa suatu saat liang lahat menjadi rumah abadi. Oleh karena itu, semua orang mempunyai cita-cita ingin meninggal dalam keadaan tenang, atau dalam Islam dikenal dengan husnul khotimah. Wallahu a'lam bishawab.